Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD Katolik Mardiwiata 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Karena dengan berkat dari Tuhan, seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kepada anak-anak semuanya yang sekarang berada di rumah, Pak Anton mengajak kalian untuk mengambil sikap doa yang baik. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, mari kita arahkan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kepada kalian semua yang saat ini sedang di rumah karena telah membuka kegiatan pembelajaran kali ini dengan doa bersama Pak Anton dan juga dengan teman-teman kalian yang saat ini di rumah mereka masing-masing. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari tema yang kedua, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Adapun muatan pembelajaran yang secara khusus pada kesempatan kali ini akan kita pelajari bersama, yaitu dari muatan bahasa Indonesia. Ada 4 materi anak-anak yang akan kita pelajari bersama. Ya, yang pertama yaitu menuliskan hasil wawancara yang dibaca. Yang kedua yaitu menceritakan kembali isi wawancara. Materi yang ketiga yaitu melakukan wawancara bersama anggota keluarga. Dan yang keempat yaitu menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara. Itu keempat materi dalam muatan bahasa Indonesia yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu menuliskan hasil wawancara yang dibaca. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi wawancara. Yang ketiga, siswa mampu melakukan wawancara bersama anggota keluarga. Yang keempat, yaitu siswa mampu menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara. Baik anak-anak, mari sekarang kita mempelajari materi yang pertama, yaitu menuliskan hasil wawancara yang dibaca. Nah, sekarang ayo membaca. Kalian bisa menyimak di buku tematik 3B halaman 65 ya anak-anak ya. Nah, di sini ada bacaan singkat anak-anak ya. Mari kita baca bersama-sama. Ibu senang merawat tanaman berbunga. Ibu sering membeli tanaman hias di tempat Pak Usman. Di tempat Pak Usman ada berbagai jenis tanaman. Pak Usman merawat tanamannya dengan baik
sehingga tanaman tampak subur dan berbunga indah. Nina pun penasaran dan ingin melakukan wawancara kepada Pak Usman tentang perawatan tanaman. Nah, anak-anak, kita baru saja membaca sebuah bacaan singkat. Lah, dari bacaan singkat ini, Pak Anton mau bertanya kepada kalian semua. Ya, pernahkah kamu melakukan wawancara? Pernah atau tidak? Atau mungkin kalian belum mengerti ya apa itu wawancara dan bagaimana tahap-tahap melakukan wawancara tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan menjelaskan tentang apa itu wawancara dan bagaimana tahap-tahap untuk melakukan wawancara. Mari kita saksikan slide berikutnya ya. Nah, wawancara, pengertiannya ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Nah, itu pengertian dari wawancara ya. Jadi wawancara itu sebuah kegiatan anak-anak. Ada pertanyaan, ada jawaban ya. Ya, pertanyaan itu untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Nah, ya. Tadi misalnya Nina mau mewawancarai Pak Usman, ya. Berarti Nina itu mencari informasi kepada Pak Usman, ya, dengan cara bertanya. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang bagaimana cara merawat tanaman hias sehingga bisa subur, ya, dan berbunga indah. Lah, anak-anak, dalam sebuah wawancara, ya, ya, ada yang namanya pelaku, ya. Pelakunya siapa saja? Yaitu pewawancara dan narasumber. Jadi keduanya ini, pelaku ini harus ada pewawancara dan yang kedua harus ada narasumber. Baru wawancara itu bisa dilakukan. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang mencari informasi dengan cara bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada narasumber. Nah, jadi narasumber itu orang yang menyampaikan informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara ini, ya. Ya, misalnya tadi Nina itu mau mewawancarai Pak Usman, ya. Nina itu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari Pak Usman. Nah, Pak Usman sebagai narasumber itu menyampaikan informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau diutarakan oleh Nina, ya. Jadi dalam sebuah wawancara harus ada pewawancara dan juga narasumber, ya. Nah, sekarang mari kita lihat anak-anak. Anak-anak, apa itu wawancara? Nah, di sini Pak Anton akan menjelaskan pengertian wawancara, pelaku-pelaku dalam wawancara dan tahap wawancara. Yang pertama yaitu pengertian dari wawancara. Anak-anak, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Jadi dalam wawancara itu ada tanya, ada jawab. Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, anak-anak, sebuah wawancara itu dapat dilakukan jika ada kedua pelaku ini, yaitu pewawancara dan juga narasumber, ya. Nah, pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang memberikan pertanyaan. Nah, ini ya, orang yang bertanya
atau memberikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Nah, itu namanya pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara atau orang yang memberikan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Nah, sedangkan narasumber anak-anak, narasumber itu orang yang menyampaikan informasi, ya, atau orang yang menyampaikan informasi berdasarkan pertanyaan dari pewawancara. Itulah narasumber, ya. Baik, misalnya tadi Nina ingin melakukan wawancara kepada Pak Usman, ya. Siapa sebagai pewawancaranya kalau gitu, ya? Sebagai pewawancara tentu adalah Nina, karena Nina adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Sedangkan narasumbernya adalah Pak Usman. Karena apa? Karena Pak Usman adalah orang yang menyampaikan informasi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara, yaitu Nina, ya. Itu pewawancara dan narasumber. Nah, anak-anak, bagaimana tahap wawancara tersebut? Lah, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tema, ya, menentukan tema. Misalnya Nina yang mau melakukan wawancara kepada Pak Usman tadi, ya. Nina tentu sudah menyiapkan temanya apa. Nah, dari bacaan tadi kita melihat bahwa tema wawancara yang akan dilakukan Nina yaitu tentang cara merawat tanaman hias agar tumbuh subur dan berbunga indah. Itu tema dari wawancara Nina, ya. Nah, setelah menentukan tema, nah, Nina harus membuat daftar pertanyaan. Itu tahap selanjutnya, yaitu membuat daftar pertanyaan, ya. Daftar pertanyaan anak-anak itu harus menggunakan kata tanya, ya. Harus menggunakan kata tanya, ya. Kata tanyanya apa saja? Bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Kalau kita menggunakan kata tanya apa, berarti itu untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Nah, jika kita menggunakan kata tanya siapa untuk pertanyaannya, maka digunakan untuk menanyakan nama orang, ya, nama jabatan atau pekerjaan, misalnya gitu, ya. Nah, kalau kita menggunakan kata tanya kapan dalam pertanyaan wawancara itu, maka itu digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kapan itu untuk menanyakan waktu. Nah, sedangkan kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat, ya, untuk menanyakan tempat. Lalu kata tanya mengapa, nah, ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sesuatu. Nah, lalu kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh, ya. Anak-anak, itu tahap-tahap wawancara. Setelah menentukan tema, lalu kita membuat daftar pertanyaan. Oke, bisa dimengerti kan? Nah, anak-anak, sekarang Pak Anton mengajak kalian semua untuk membaca, ya, untuk membaca wawancara Nina dan Pak Usman pada halaman 66, ya, pada halaman 66 dari buku tematik 3B halaman 66. Nah, di sini ada wawancara yang cukup panjang antara Nina dan Pak Usman. Lah, setelah kalian membaca wawancara ini, lalu
tuliskan hasil dari wawancara tersebut. Nah, di halaman 67 lah, tuliskan hasil wawancara tersebut. Nah, di sini Pak Anton akan membantu kalian untuk menuliskan hasil dari wawancara Nina dan Pak Usman pada bacaan halaman 66 ini ya. Nah, tapi sebelumnya di rumah kalian harus membaca dulu ya, lalu menuliskan hasil wawancara tersebut. Nah, anak-anak, berdasarkan wawancara antara Nina dan Pak Usman ini ya, kita dapat menuliskan hasil dari wawancara tersebut ya. Yang pertama yaitu tentang tujuannya. Tujuannya yaitu mencari informasi tentang cara merawat tanaman mawar. Nah, itu tujuannya ya, mencari informasi tentang cara merawat tanaman mawar. Narasumbernya siapa? Atau orang yang menyampaikan informasi siapa? Yaitu Pak Usman. Sedangkan pewawancaranya siapa? Pewawancaranya yaitu Nina. Waktunya kapan? Berdasarkan bacaan itu, waktunya yaitu pagi hari. Tempatnya di mana? Tempatnya di kebun Pak Usman. Tema wawancaranya apa? Yaitu cara merawat tanaman mawar ya. Ini anak-anak isi ya wawancara Nina dan Pak Usman. Kalian bisa mengisinya di buku kalian halaman 67 di sini ya, kamu isi ya. Itu tentang isi wawancara Nina dan Pak Usman ya, anak-anak ya. Baik, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu menceritakan kembali isi wawancara. Sekarang Pak Anton mengajak lagi kalian untuk membaca dan memperagakan wawancara antara Tony dan Pak Brata pada bukumu ini halaman 73 ya, halaman 73, yaitu wawancara ya antara Tony dan Pak Brata ya. Di sini kalian baca nih ya, wawancara antara Tony dan Pak Brata. Lalu peragakan, coba ya, peragakan dengan anggota keluargamu di rumah. Bisa dengan kakak, bisa dengan ayah ya. Nah, coba kalian peragakan wawancara ini. Nah, setelah kalian memperagakan, coba ya di rumah kalian latihan menceritakan isi wawancara tersebut kepada anggota keluargamu yang lain dengan bahasamu sendiri tanpa membaca bacaan wawancara tersebut, tapi kalian ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Ayo latihan di rumah ya. Oke. Anak-anak, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu melakukan wawancara bersama anggota keluarga. Nah, sekarang kalian amati gambar ini. Wah, ini ada gambar apa? Ini ada api. Ini ada pohon-pohon yang lebat, tapi di sini terbakar oleh api. Nah, akhirnya jadi semacam ini ternyata anak-anak ya. Oh, ini ternyata hutan anak-anak ya. Hutan yang terbakar. Karena terbakar akhirnya jadi semacam ini. Gundul hutannya ya. Tanamannya semuanya mati, kosong semuanya. Nah, anak-anak, lah di sini Pak Anton mengajak kalian untuk membaca teks tentang peran hutan pada bukumu halaman 77 ya. Di bukumu halaman 77. Bacaan itu tentang peran hutan. Nah, setelah kalian membaca buku ini halaman 77 ya anak-anak ya, tentang peran hutan, ayo buatlah beberapa pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks peran hutan ini ya. Kalian buka halaman 77. Nah, di sini ya. Di sini kalian buka halaman 77 di sini, lalu kamu baca bacaan tentang peran hutan ini. Nah, setelah membaca, kalian coba buat pertanyaan yang jawabannya harus ada pada teks ini. Nah, di sini Pak Anton akan membantu memberikan contohnya ya. Contoh pertanyaan berdasarkan teks tentang peran hutan ini ya. Pertanyaan pertama Pak Anton menggunakan kata tanya apa. Nah, di sini Pak Anton buat pertanyaan, yaitu
apa manfaat hutan bagi manusia? Nah, ada jawabnya? Ada. Lah ini jawabannya ya. Nah, berdasarkan bacaan itu, salah satu manfaat hutan bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia ya. Misalnya kayu. Nah, ya. Nah, dari hutan kita bisa memanfaatkan kayunya ya, bisa memanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan misalnya ya. Atau juga bisa kita manfaatkan airnya. Karena hutan itu cukup lebat ya, maka ketika hujan itu turun, maka air-air yang meresap ke dalam tanah itu ditampung ya, disimpan oleh akar-akar dari pohon tersebut, sehingga kita memiliki persediaan air yang cukup ya. Nah, selanjutnya melindungi dari banjir dan tanah longsor, anak-anak ya. Nah, kalau hutan itu gundul ya, air yang turun dari hujan itu tidak meresap ke tanah, tidak disimpan oleh akar-akar, tapi akan langsung mengalir ke sungai. Akibatnya apa? Akibatnya tanah yang dilalui oleh air itu, karena akar-akarnya sudah mati, maka akan menyebabkan longsor. Khususnya tanah-tanah yang miring. Kalau airnya mengalir, ya, mengalir di tanah yang miring atau tebing-tebing, dan di sini tidak ada akar-akar pohon, karena akar-akar pohon tadi sudah mati, maka akan menyebabkan longsor, ya, karena tanahnya nggak kuat, ya, dan airnya langsung mengalir, tidak disimpan oleh akar, ya. Nah, itu bisa menyebabkan tanah longsor, dan akhirnya air yang mengalir tadi akan mengarah ke sungai. Nah, sungainya akhirnya meluap dan akan membanjiri pemukiman di sekitarnya ya. Itu manfaat hutan bagi manusia ya. Selain bagi manusia juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan ya. Tapi untuk manusia hutan itu sangat penting, yaitu bisa kita ambil kayunya, menyimpan cadangan air, melindungi dari banjir dan tanah longsor ya. Dan juga yang tak kalah pentingnya yaitu dengan adanya hutan ya, maka oksigen yang kita hirup setiap hari ya, itu akan tersedia ya. Tapi kalau hutan, tanaman itu hilang, maka pasokan oksigen untuk kita juga akan semakin berkurang, anak-anak ya. Nah, mengapa hutan itu wajib dijaga? Nah, coba kalian cari jawabannya di bacaan itu. Pak Anton berikan contoh pertanyaan berdasarkan bacaan itu. Mengapa hutan itu wajib dijaga? Alasannya apa? Karena hutan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia ya. Nah ya. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara ya. Nah, anak-anak, tumbuhan yang ada di halaman atau di sekitar rumah kita itu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ya, misalnya sayur-sayuran, ya bisa kita manfaatkan untuk membuat sayur, pohon buah-buahan, bisa kita ambil buahnya untuk kita makan sehingga menambah vitamin untuk tubuh kita. Kita misalnya menanam pohon, bisa kita ambil kayunya ya, untuk kayu bakar misalnya, atau untuk bahan bangunan. Nah, sebagai tanda syukur kepada Tuhan, kita harus merawat tumbuhan atau tanaman tersebut dengan baik, anak-anak ya. Bagaimana merawat tumbuhan dengan baik, anak-anak ya? Nah, di sini Pak Anton mengajak kalian ya untuk mengerjakan tugas ini, untuk mencari informasi ya. Selain dari buku ya, kamu bisa bertanya kepada orang-orang di sekitarmu, bisa anggota keluarga, bisa para saudara-saudaramu atau orang-orang di sekitar rumahmu ya. Lakukanlah, nah ini tugasnya ya, sebuah wawancara tentang merawat tumbuhan. Jenis tumbuhannya bebas ya, bisa tanaman hias, bisa pohon buah-buahan, bisa sayur-sayuran dan lain sebagainya, nah, bebas ya. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, kemudian buatlah laporan wawancara dengan format
sebagai berikut ini ya. Setelah kalian melakukan wawancara, tuliskan laporan wawancara dengan format sebagai berikut ini. Nah, kalian lihat ini ya, formatnya ya, untuk tugas kalian. Nah ini formatnya semacam ini ya. Format laporan wawancara. Nah, kalian menuliskan laporan wawancaramu ini, format laporan ini, kamu tuliskan di buku PS Bahasa Indonesia ya. Kalian tuliskan di buku PS Bahasa Indonesia. Setelah selesai, foto dan kirim paling lambat Selasa 1 September 2020 ya. Kalian punya waktu 1 hari lebih ya untuk mengerjakan laporan wawancara ini ya. Formatnya semacam ini ya, urut-urutannya ya, ditulis semacam ini urut-urutannya, titik 2-nya juga lurus semacam ini, lalu di bawahnya juga semacam ini, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Judul, misalnya judulnya apa kamu tulis ya. Ya. Wawancara tentang merawat mangga yang baik misalnya. Nama siapa? Misalnya Anton. Tujuannya wawancara apa? Untuk mencari informasi tentang merawat pohon buah mangga agar berbuah lebat. Nah, narasumbernya siapa? Narasumbernya Pak Bejo, tetangga rumahku. Nah, waktunya kapan? Misalnya waktunya kalian mau wawancara Pak Bejo itu sore hari. Tempatnya di mana? Di rumah Pak Bejo. Nah, ya. Isi wawancaranya apa? Nah, isi wawancara cara menanam dan merawat tumbuhan buah mangga. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalian tuliskan di sini cara menanam dan merawatnya ya. Tanaman atau tumbuhannya bebas anak-anak ya. Yang penting laporannya kalian tuliskan dalam format semacam ini. Oke, anak-anak bisa dipahami kan tugasnya? Nah, dengan Pak Anton beri tugas ini berarti cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, bagaimana untuk pelajaran hari ini anak-anak? Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang wawancara? Siapa yang tertarik untuk melakukan wawancara di rumah? Nah, kerjakan ya wawancara sebagai tugas tadi, kerjakan di rumah. Nah, lalu tuliskan laporannya. Nah, di sini anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan 2 hal. Yang pertama, yaitu wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Tahap-tahapnya bagaimana? Yang pertama yaitu menentukan tema, dan selanjutnya yaitu membuat pertanyaan. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, jika kita sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini, maka sebelumnya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang melimpah sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita siapkan hati kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah memperhatikan pembelajaran melalui video kali ini. Ya, setelah ini kalian bisa mempelajari lagi dengan mengulang-ulang menyaksikan video ini, atau bisa juga belajar dari bukumu dan juga bisa dari materi ini yang sudah Pak Anton kirim dalam bentuk PDF. Oke anak-anak ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian dan Tuhan
memberkati. Amin.